Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau baik. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan melayakkan kami supaya dalam hidup kami senantiasa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tema renungan pada hari ini adalah Allah bersuka bila kita memuji dan bersyukur kepadanya. Kita akan baca dua buah ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat 31 dan 32 yang demikian bunyinya. Aku akan memuji-muji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memuji artinya menempatkan seseorang pada posisi yang lebih tinggi dari kita, lebih baik dari kita. Artinya ketika kita memuji Tuhan, maka sebenarnya pada saat itu kita sedang memposisikan diri di bawah, lalu memuliakan dan mengagungkan Dia. Itu tentang memuji. Nah, bersyukur. Bersyukur artinya kita berterima kasih atas berkat dan karya hebatnya atas hidup kita, sehingga kemudian kita mengucapkan itu, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti dalam Mazmur pasal 22 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa Tuhan yang kudus bersemayam di atas puji-pujian. Nah, barangkali kita masih ingat peristiwa tentang Raja Saul ketika dia sedang dikuasai oleh roh-roh yang lain, yang dari luar sana, yang menimbulkan amarah, murka, kebencian. Maka di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23 saya bacakan, setiap kali Daud memainkan kecapinya dalam pujian dan penyembahan, maka roh jahat yang biasa menguasai Saul dihalau keluar daripadanya. Siapa yang bisa menghalau roh jahat itu? Kalau bukan Allah yang Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya sembah itu. Artinya memang benar bahwa Allah yang saudara disembah itu duduk dan bertahta di atas pujian, dan Dia senang dipuji. Dia senang diagungkan karena sebagai satu bentuk pengakuan dari eksistensinya dan penghormatan kita kepada Allah yang saudara dan saya sembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, meskipun kita mendengar dan kita tahu bahwa Allah duduk di atas puji-pujian, tapi seringkali banyak orang-orang, bahkan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, yang mengaku sebagai orang yang senang memuji Tuhan, memberikan pujian kepada Allah yang kita sembah dengan cara yang kurang benar, tidak pas. Misalnya apa? Kita hanya sekedar memuji, menyanyi, bermain musik, sekedarnya saja, tanpa satu kedalaman hati, sehingga seolah-olah ya sudah, yang penting saya nyanyi, yang udah, yang penting saya pokoknya mengatakan terima kasih Tuhan. Padahal sesungguhnya Allah itu bukan hanya sekedar Allah yang mendengar, tetapi Dia adalah Allah yang melihat sampai kepada kedalaman hati kita. Ada lagi orang yang ketika beribadah dia malah selfie, ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang beribadah. Ada lagi orang ketika sedang memuji Tuhan, dia sibuk dengan tetangga, teman sebelahnya,
dia ngobrol tentang berbagai macam hal, atau dia justru menggunakan gadgetnya untuk melakukan berbagai macam kesibukan. Ingat, Allah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sembah adalah Allah yang melihat sampai kedalaman hati, bukan yang sekedar kata-kata kita. Sehingga ketika kita memuji, kita datang seolah-olah beribadah, fisik kita ada di situ, tetapi hati kita sedang tidak ada di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah bersuka bila kita memuji dan bersyukur kepadanya. Saya ingin katakan bahwa memuji Tuhan bukan hanya pada saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di tempat ibadah atau katakan ada di tempat gereja. Benar, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berdoa tidak diketahui orang lain, kita masuk ke kamar, kita tutup pintu, lalu kita muji Tuhan. Benar itu muji Tuhan, tapi bukan hanya di kamar atau di rumah kita bisa muji Tuhan. Tetapi semestinya memuji dan bersyukur kepada Tuhan itu menjadi gaya hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Bahkan ketika hidup ini terasa begitu berat, begitu banyak permasalahan, saudara terkasih dalam Tuhan, memuji Tuhan dan bersyukur itu merupakan jalan keluar, way out atas apa yang kita alami. Ingat, ketika Rasul Paulus dan Silas ada di dalam penjara, dibelenggu dengan rantai, ketika dia memuji, yang terjadi adalah terjadi gempa yang sangat hebat. Bahkan rantai yang mengikat dia terlepas. Artinya apa? Benar firman Tuhan bahwa ketika pujian itu dinaikkan, dia duduk di atas pujian, dia hadir. Dan ketika dia hadir, maka solusi atas apapun yang kita temui terjadi di sana. Jadi mari jadikan memuji dan bersyukur kepadanya sebagai sebuah gaya hidup kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, memuji dan bersyukur kepada Tuhan juga menjadi satu sarana kesaksian kita, keimanan kita kepada orang lain. Jadi ketika di gereja, ketika di grup humble, ketika di persekutuan wadah-wadah kita baik, itu baik. Tetapi kita juga mesti baik dimanapun kita berada, di tempat bekerja, di lingkungan tetangga, obrolan kita, ucapan kita, itu akan mencerminkan siapa yang ada dalam diri kita sesungguhnya. Itu mencerminkan bagaimana sikap hidup kita di dalam kita menjalankan keimanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam 3 hari renungan ini, sebetulnya ada 5 hal yang bisa kita atau saya simpulkan. Yang pertama adalah Anda dan saya dirancang itu untuk kesukaan Allah. Kita dimaksudkan untuk menyenangkan Tuhan. Ini berarti Tuhan mau supaya kita mempersembahkan penyembahan, pujian, dan ucapan syukur yang sesungguhnya melalui hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Yang maksudnya kita adalah bagian dari keluarga Allah. Tujuannya adalah menikmati persekutuan yang sesungguhnya dengan orang-orang percaya. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Artinya apa? Kita dituntun untuk menjadi serupa dengan Kristus yang taat pada perintah dan kebenarannya dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Bukankah dia mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dan tujuan yang keempat adalah kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan, mengutamakan Dia. Melalui apa? Melalui setiap talenta, melalui setiap hal yang Tuhan percayakan, yang Tuhan karuniakan pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Dan yang kelima, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dibentuk oleh Allah dengan sebuah misi, yaitu apa? Memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui sikap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dimanapun kita berada. Mari jadikan memuji Tuhan dan bersyukur menjadi gaya hidup kita, bukan hanya pada saat kita ada di tempat ibadah, di tempat persekutuan, di humble-humble yang biasa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ikuti, tapi dimanapun kita berada. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang memiliki kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, semangat berkarya, menjadi orang yang pandai bersyukur dan memuji Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan berkati.